Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah sahabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Senin 4 Mei 2026. Pelajaran yang ke-6 di triwulan yang kedua. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah sikap berdoa. Ketika sesuatu berjalan salah dalam hidup kita, kebanyakan dari kita akan menelepon sahabat dekat untuk membicarakannya. Ketika kita memiliki kabar baik, kita akan mencari seseorang untuk membagikannya. Kita bisa melakukan hal yang sama dengan Allah. Doa adalah membuka hati kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Doa tidak hanya menjaga hubungan kita tetap terhubung dengan Allah, tetapi juga memberitahu iblis kepada siapa kita berpihak. Ketika kita berlutut untuk berdoa di pagi hari, itu seperti deklarasi fisik kepada kuasa kegelapan bahwa hari ini kita memilih Allah. Bukan hanya itu, Allah akan mengutus malaikat-malaikat ke sisi kita saat kita berdoa, dan kita diperkuat serta dilindungi dari musuh kegelapan. Lihat Mazmur 91. Tindakan berlutut dalam penyerahan menunjukkan sikap rendah hati. Ini berbeda dari duduk di kursi atau berbaring di tempat tidur saat kita berdoa, meskipun kita tetap bisa berdoa dalam posisi-posisi tersebut. Namun saat kita berlutut di hadapan Allah, hati kita lebih mudah menyerah, karena tubuh dan kata-kata kita menyatakan bahwa Dialah yang berdaulat dan kita hanyalah anak-anak-Nya yang diciptakan. Bacalah ayat-ayat Alkitab berikut dan renungkan kehidupan orang-orang yang berlutut ketika mereka berdoa. Daniel 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lukas 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya. Kisah 7 ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Kisah 9 ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Kisah 20 ayat 36. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Berdiri saat berdoa adalah praktik umum pada zaman Alkitab. Alkitab juga memberikan contoh orang-orang yang duduk saat berdoa. Yang lain sujud dengan wajah menyentuh tanah di hadapan Allah. Meskipun sikap ini lebih jarang dikaitkan langsung dengan doa, melainkan lebih kepada penyerahan diri di hadapan atasan. Apa sikap tubuh Anda saat berdoa? Alkitab tidak mengharuskan kita berdoa dalam posisi tertentu, tetapi sikap tubuh itu penting karena mencerminkan rasa hormat kita, perasaan batin kita, dan keinginan kita untuk tunduk kepada Allah. Beberapa orang tidak mampu berlutut, jadi pada akhirnya yang paling penting adalah kondisi hati. Jika Anda mampu berlutut tetapi biasanya tidak melakukannya, mengapa tidak mencoba berlutut pada saat doa Anda berikutnya dan lihat bagaimana hal itu memengaruhi waktu Anda bersama Allah? Alkitab mengundang kita untuk tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang menyiratkan ketekunan Kolose 4 ayat 2 dan ketabahan Roma 12 ayat 12. Hari ini saat Anda berdiri, duduk, berbaring atau berjalan,
Arahkan pikiran Anda kepada Allah dan bicaralah kepadanya sebagai sahabat Anda. Mulailah sekarang juga. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang maha murah. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang sikap berdoa. Kiranya Engkau dapat terus memampukan kami ya Tuhan, untuk dapat terus memupuk kebiasaan untuk berdoa kepadamu, berhubungan dengan Engkau setiap hari. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau yang selalu mau menuntun kami. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 4 Mei 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.